Hadirin hadirat rahimakumullah. Dasar kewajiban seseorang berpuasa yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, firman Allah Subhanahu wa taala, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Hikmahnya adalah agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau kita berpuasa ini, insya Allah kita akan digolongkan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Tetapi puasa yang diinginkan adalah bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Tapi puasa yang diinginkan oleh syariat adalah bagaimana juga berpuasa menahan diri bahkan dari hal-hal yang makruh. Memandangi hal yang haram, apalagi na'udzubillah juga kita menghindari daripada ucapan-ucapan yang dilarang, ucapan-ucapan yang diharamkan, menghindari ghibah, menghindari adu domba, bahkan menghindari melakukan hal yang sia-sia. Ujian kita ini Bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ujian kita kalau di bulan Ramadan ini jujur saja lebih besar daripada ujian di bulan lainnya. Kalau kita di bulan lainnya mungkin susah mau begadang, ya, karena besok mau kerja. Tapi kalau di bulan Ramadan, subhanallah, dari mana datang kekuatan ini, mata ini tidak bisa merem. Lebih kuat kita begadang di bulan Ramadan. Dan biasanya ini bukan membuka aib atau mengungkit aib, tetapi biasanya memang umum, biasanya diisi dengan hal yang sia-sia, hadirin. Yang seharusnya Ramadan karena nilainya begitu tinggi, Ramadan karena nilainya yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita isi dengan memperbanyak ketaatan, justru na'udzubillah diisi dengan hal yang sia-sia. Diisi pakai main, diisi dengan macam-macam permainan lah. Diisi dengan permainan, apalagi na'udzubillah diisi dengan perbuatan mungkar dan dosa-dosa. Rugi kita hadirin hadirat rahimakumullah kalau kita isi malam-malam Ramadan kita dengan hal-hal yang sia-sia, rugi. Hadirin hadirat rahimakumullah, awal pertama kali diwajibkannya bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, pertama kali diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Pertama kali turun syariat Ramadan, wajib puasa Ramadan ini turun pada tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Artinya 15 tahun setelah beliau diutus menjadi seorang Nabi, menjadi seorang Rasul. 15 tahun. 13 tahun pertama beliau itu berada di Mekah. Kemudian setelah 2 tahun beliau berhijrah ke Madinah, barulah diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Artinya 15 tahun pertama Nabi SAW tidak berpuasa di bulan Ramadan karena belum diwajibkan. Diwajibkannya pada tahun ke-15. Dan baginda Nabi SAW di dalam hidupnya hanya berjumpa dengan 9 kali Ramadan saja. Nabi SAW berjumpa dengan Ramadan hanya 9 kali saja. Hanya 9 kali saja beliau bertemu dengan Ramadan. Dan di dalam seluruh puasanya baginda Nabi SAW itu, dari 9 kali itu hanya sekali beliau berpuasa 30 hari. Yang 8 kali itu beliau berpuasa 29 hari. Faham? Jadi artinya adalah bahwa kita ini bakal lebih sering ketemu dengan 29 hari Ramadan daripada 30 hari Ramadan. Betul enggak hadirin hadirat? Kita lebih sering ketemu dengan 29 hari Ramadan daripada bertemu dengan 30 hari. Karena ini saja baginda Nabi SAW di dalam 9 kali berpuasa hanya sekali beliau berpuasa 30 hari. Yang 8 kalinya itu beliau berpuasa 29 hari. Hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa dinamakan Ramadan? Nah, ini perlu ditahu juga. Apa artinya daripada Ramadan? Arti daripada Ramadan adalah
Orang-orang Arab menamakan bulan Ramadan itu karena pada bulan tersebut di situ tempat puncaknya panas. Makanya Ramadan itu artinya sangat panas. Makanya musim korma itu musimnya di bulan Ramadan. Di situ mereka tempat panennya. Korma yang kita makan tahun ini sebenarnya panen dari tahun lalu. Itu dia dikumpulkan, disimpan, diawetkan sedikit, baru dia dikirim untuk kita makan di bulan Ramadan ini. Nah, jadi bulan korma itu tempat panennya itu ya di bulan mulai akhir Sya'ban ini sampai dengan ketemu dengan Ramadan. Disitulah tempat panas-panasnya hawa di Jazirah Arab. Makanya dia dinamakan bulan Ramadan. Artinya bulan yang sangat panas. Nah, kenapa oleh baginda Nabi SAW nama itu tidak diganti? Biasanya baginda Nabi SAW tidak menyukai nama-nama yang agak jelek. Nabi SAW tidak pernah suka nama yang jelek. Kalau ada nama yang artinya jelek, beliau pasti ganti. Ada orang dulu namanya Nazir. Pada zaman baginda Nabi SAW ada orang namanya Nazir. Dia ketika masuk Islam, setelah syahadat dia ditanya, siapa nama engkau? Nama saya Nazir, artinya pembawa berita buruk. Nazir itu artinya pembawa berita buruk. Baginda Nabi SAW tidak suka nama yang jelek-jelek. Akhirnya diganti, bal anta Bashir. Tidak, ganti nama kamu sekarang jadi Bashir. Bashir artinya pembawa berita baik. Diganti. Nah, tetapi kenapa sangat panas ini Ramadan ini tidak diganti oleh baginda Nabi SAW? Padahal kalau dilihat artinya kan sedikit tidak enak karena panas sedikit tidak enak. Tapi baginda Nabi SAW tidak mengganti nama tersebut karena ditakwil, diterjemahkan oleh baginda Nabi SAW. Ramadan ini adalah bulan panas yang dapat membakar seluruh dosa umat Islam. Makanya tetap dia dinamakan dengan nama bulan Ramadan, bulan yang sangat panas, membakar hangus dosa-dosa umat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, fadilah daripada berpuasa begitu banyak dituangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berpuasa, firman Allah, laki-laki maupun perempuan, dan orang yang menjaga harga dirinya, laki-laki maupun perempuan, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, Allah akan siapkan mereka ampunan yang banyak dan juga kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 dhifin. Ini firman Allah dalam hadis qudsi, setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, saya akan ganti, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Semua kebaikan yang dibuat manusia akan diganti oleh Allah dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Terserah Allah, mau kasih 50, mau kasih 100, mau kasih 200, tergantung daripada kekhusyuan, tergantung daripada keikhlasan, tergantung daripada kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tetapi paling sedikit 10 kali lipat. Paling banyak biasanya 700 kali lipat. Bahkan terkadang Allah membalas di atas 700 kali lipat. Tergantung daripada kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah, firman Allah. Kecuali puasa, fahwali wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu hanya untukku, maka saya juga akan menggantinya, kejutan juga untuknya si manusia yang berpuasa. Tidak diberikan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai daripada pahala orang yang berpuasa tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau dia ditutup, logika kalau kita menutup sesuatu berarti sesuatu itu sangat besar. Kalau dia bentuknya surprise, kejutan, berarti pastinya itu sesuatu yang besar. Tidak mungkin kita akan berikan surprise ke orang ternyata isinya cuma air minum gini, tidak mungkin. Pasti dia sesuatu yang besar. Handphone biasanya kita kalau kasih kejutan itu kan kalau kita tutup sesuatu yang agak mahal kita berikan ke orang. Begitu juga ini.
karena dia tidak diberikan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ada riwayatnya orang yang datang di hari akhir, di hari kiamat, dia datang, dia kaget lihat pahalanya. Ya Allah, tidak pernah saya buat kebaikan sampai sebanyak ini ya Allah. Tidak pernah saya buat kebaikan sampai sebanyak ini, kok banyak ya Allah. Kasih tahu, nah ini dia pahala puasa kamu selama kamu hidup. Bayangkan kita sudah bertemu dengan Ramadan, ada yang bertemu dengan 40 kali Ramadan, ada yang sudah bertemu dengan 50 kali Ramadan, ada yang bahkan lebih lagi bertemu dengan sampai 60 kali Ramadan. Berapa banyak kita sudah dapatkan kebaikan? Berapa banyak kita sudah mendapatkan balasan kalau memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan-amalan kita, termasuk amalan-amalan kita di dalam bulan suci Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata 'am." Barang siapa yang berpuasa sunnah di jalan Allah, ini puasa sunnah ya, dia berpuasa sunnah di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh 100 tahun perjalanan. Dia akan dijauhkan dari neraka 100 tahun perjalanan. Bayangkan berapa juta kilo itu, 100 tahun perjalanan. Itu satu hari puasa sunnah. Bagaimana dengan puasa wajib? 29 hari setiap tahun. Berapa puluh tahun kita ketemu. Nah, makanya kita diminta di dalam syariat, diminta oleh Allah, diminta oleh baginda Nabi SAW untuk bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan. Karena pahalanya, balasannya ini begitu besar. Rugi kita hadirin hadirat kalau kita keluar dari Ramadan itu tidak bertambah kebaikan atau tidak berkurang keburukan. Rugi. Karena kita lihat ini balasan-balasannya luar biasa. Kalau sampai kita tidak dapatkan ini di dalam 29 kali usaha di dalam satu bulan. Bayangkan 29 kali kita berusaha, tidak kita dapatkan apapun, tidak tahu sudah bagaimana jauhnya, na'udzubillah, bagaimana jauhnya orang tersebut daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Shamtus shaim tasbih." Nah, ini perlu didengarkan hadirin hadirat. Diamnya orang yang berpuasa itu seperti dia mendapatkan pahala tasbih. Dia diam sama dengan orang yang bertasbih. Diamnya orang yang berpuasa, dia dapat pahala tasbih. Shamtus shaim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang bertasbih. Wa naumuhu ibadah. Dan tidurnya orang yang berpuasa itu seperti beribadah. Nah, ini yang paling disenengin sama orang. Tidurnya orang yang berpuasa itu seperti ibadah. Terus cari bantal, cari guling, terus enak mau tidur. Bukan kita diminta oleh baginda Nabi SAW untuk tidur. Kita tidak diminta untuk tidur oleh baginda Nabi SAW. Tapi beliau ingin menjelaskan bahwa kamu tidur saja dapat pahala. Apalagi kalau kamu beribadah. Jadi kita diminta banyak-banyak ibadah, bukan banyak-banyak tidur. Kita ini kan banyak kebalik nerjemahkannya ini kan. Naumus shaim ibadah. Kita kalau lihat status di bulan Ramadan tuh banyak itu. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Pantas tidak pernah kelihatan. Kita pikir dia ngaji, kita pikir dia banyak zikir, dia tidur ternyata. Bangun sholat tidur lagi, bangun sholat tidur lagi. Kalau begitu, kalau naumus shaim ibadah saja itu, lalu itu saja yang dia kejar, setahun saja dia puasa tidak ada rasanya. Setahun saja dia puasa, tidak ada rasanya. Tetapi yang diinginkan oleh baginda Nabi SAW adalah bagaimana dengan kita ini, kalau tidur saja dianggap ibadah, apalagi kalau kita banyak-banyak beramal saleh. Itu yang diminta oleh baginda Nabi
Nabi SAW. Wa du'auhu mustajab. Dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Doanya itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau di bulan Ramadan perbanyak doa, jangan perbanyak omongan yang sia-sia. Perbanyak doa, mumpung kita lagi mustajab. Ini ndak na'udzubillah ghibah, na'udzubillah adu domba, na'udzubillah mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan na'udzubillah mengucapkan hal-hal yang kotor. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Ustaz, irfa' telefon min awal tasal. Barra. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lanjutan daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amaluhu mudha'af. Dan amalannya orang-orang yang berpuasa itu mudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seperti tadi dikatakan, dia sholat 1 rakaat sama dengan 70 rakaat. Kalau dia mengaji 1 huruf saja, kalau kita di hari biasa dibalas 30 kebaikan oleh Allah, dibalas 10 atau bahkan 30 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti bayangkan berapa puluh kali lipat kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Makanya banyak-banyak baca Quran, perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan ini syahrul Quran. Makanya ulama-ulama kita dahulu, mereka menutup majelis ilmu kalau di bulan Ramadan. Tidak ada taklim, ditutup. Majelis ilmu ditutup. Mereka semua fokus di dalam membaca Al-Quran. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu tidak heran. Imam Asy-Syafi'i di dalam bulan Ramadan, setiap hari beliau mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Setiap hari mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Pagi sekali, malam sekali. Pagi sekali beliau khatam, malam sekali beliau khatam Al-Quran. 2 kali. Berarti 1 bulan penuh beliau khatam 60 kali. Beliau khatam Al-Quran 60 kali. 60 kali hadirin hadirat. Ya Allah. Makanya rugi kita kalau setiap individu muslim ini tidak khatam sekali saja. Rugi kita. Habis umur kita, habis kita sia-siakan Ramadan kita untuk hal-hal yang sia-sia, tapi kita tinggalkan sesuatu yang nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i itu lihat 2 kali dalam sehari. Dan itu masuk akal hadirin, bukan sakti itu. Imam Asy-Syafi'i itu dia tidak sakti. Maksudnya itu bukan suatu hal yang wah dia khatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari, bukan satu hal yang wah. Karena hitungannya kita 1 juz itu bisa baca 10 menit. 1 juz kita bisa baca 10 menit. Bisa hadirin. Dan itu bukan cepat, bukan gupuh ya, baca tenang. Saya bicara begini karena alhamdulillah pernah tes. Kita pernah tes dia. Khatam sehari, tapi tidak sampai dia yang 2 kali itulah. 1 khatam, 1 kalau dia sampai 2 kali ya. Tapi pernah kita coba. Artinya, setelah itu baru kita tahu, ternyata itu dulu kan kita anggap sakti di Imam Syafi'i ini ya. Ternyata bukan. Ternyata kita semua bisa seperti itu kalau mau. Ini sekarang intinya kemauan kita yang kurang, hadirin hadirat. Itu susahnya kita. Nah, makanya tidak usah sudah kita terlalu muluk target khatam setiap hari, jangan. Setidaknya di dalam bulan Ramadan kita target 1 kali khatam Al-Quran. Target. Pasang target. Nah, lupakan dia sejenak ini handphone, baca koran, lihat TV, lupakan dia sebentar. Cuman 30 hari Bapak hadirin. Hanya 30 hari. Lupakan dia sebentar. Antum kalau mau enak, setiap habis sholat baca 2 lembar. Setiap habis sholat baca 2 lembar. Pasti habis Ramadan khatam Quran. Kalau mau enak, setiap habis sholat dari tanggal 1 Ramadan ini, setiap habis sholat baca 2 lembar.
pasti di akhir Ramadan pasti khatam Al-Quran. Terus rutinkan, bisa. Asal memang kita mau untuk mengkhatamkan Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita masuk di dalam hukum puasa. Hukum puasa ini ada 4, hadirin hadirat. Harus kita tahu. Hukum puasa ini ada 4. Yang pertama ada puasa wajib namanya. Ada puasa wajib. Puasa wajib ini termasuk di antaranya puasa bulan suci Ramadan. Itu puasa wajib. Begitu juga puasa nazar. Itu juga termasuk puasa wajib. Begitu juga puasa qadha, mengganti Ramadan atau mengganti Ramadan yang lalu, itu juga termasuk di dalam golongan puasa wajib. Begitu juga puasa istisqa. Ada puasa istisqa. Kalau pemerintah memerintahkan kita, dia kasih perintah bagi seluruh penduduk Lombok Tengah, ini bupati umumkan, bagi seluruh penduduk Lombok Tengah, mereka wajib berpuasa 3 hari, lalu di hari keempat keluar sholat istisqa, kita bersama-sama minta hujan di musim pacaklik misalnya. Maka puasa yang 3 hari itu berubah menjadi wajib karena diperintahkan oleh pemerintah. Wajib. Itu termasuk puasa wajib. Nah, hukum puasa wajib ini seperti kita tahu pada umumnya wajib adalah memang wajib untuk kita kerjakan dan berdosa kalau kita tinggalkan. Itu hukum puasa wajib. Kemudian yang kedua ada namanya puasa sunnah. Puasa sunnah ini ada yang mingguan seperti Senin Kemis. Puasa sunnah yang mingguan, Senin Kemis. Ada juga puasa sunnah tahunan seperti hari Arafah, puasa di hari Asyura 10 Muharram. Kemudian ada juga berpuasa di 6 hari bulan Syawal, itu namanya puasa sunnah tahunan. Ada juga puasa sunnah mingguan seperti Senin Kemis. Dan ada juga puasa sunnah bulanan. Puasa sunnah bulanan itu adalah puasa setiap tanggal 14, 15, 16. Ya, 13, 14, 15 setiap bulan. Itu puasa setiap bulan disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaik-baiknya puasa sunnah adalah puasanya Nabi Daud. Puasa sehari, besoknya tidak puasa. Besoknya puasa lagi, besoknya tidak puasa, terus diselang-seling sepanjang tahun. Saya ada punya teman, mungkin dia sudah 15 tahun dia puasa Daud. Tidak pernah bolong dia, kecuali kalau dia ketemu lebaran baru dia makan. Atau kebetulan kalau ada sepupunya yang nikah walimah, mau tidak mau daripada dia tidak makan, dia makan. Tapi selebihnya kalau tidak ada kewajiban, dia terus berpuasa. Tidak ada bolongnya, tidak ada ampunnya, dia terus belasan tahun dia berpuasa. Itu yang kedua. Pertama wajib, kemudian ada puasa sunnah. Yang ketiga ada namanya puasa makruh. Puasa makruh itu adalah puasa sepanjang tahun. Full. Ada orang dia puasa sepanjang tahun. Full. Itu puasanya makruh. Kenapa? Karena nanti di situ dia banyak melewatkan hak orang lain. Tidak bisa dia datang begawe. Ya kan? Tidak bisa dia penuhi undangan daripada tetangganya karena dia puasa. Akhirnya hak-hak orang lain banyak tidak dia tunaikan. Tidak dia tunaikan gara-gara, makanya dia juga dikategorikan di dalam puasa makruh. Kemudian yang keempat ada puasa haram. Puasa haram ini ada yang diterima, puasanya diterima tetapi dapat dosa. Puasanya sah, dapat pahala, tetapi dapat juga dosa karena puasanya haram. Itu puasanya siapa hadirin hadirat? Puasanya ibu-ibu tanpa izin suaminya. Nah itu dia, puasanya haram, sah tetapi dapat dosa. Diterima puasanya tetapi dapat dosa. Tanpa izin suaminya. Puasa sunnah pastinya ya. Kalau Ramadan ya tidak perlu izin karena memang udah wajib buat dia ibu-ibu perempuan. Tetapi buat yang sunnah, apalagi kalau dia dilarang sama suaminya, jangan puasa besok, kita mau pergi ke lesehan makan sama anak-anak, ternyata tetap dia puasa. Nah itu puasanya haram. Puasanya haram. Tetapi suami mana yang jahat larang istrinya puasa sunnah?
Nah, ada baik-baik semua, Masya Allah, bapak-bapak, suami-suami ini. Insya Allah tidak ada lah yang larang membuat istrinya masuk di dalam dosa, apalagi sekedar puasa sunnah. Berikan, senang suami-suami itu, senang dia kalau lihat istrinya puasa, senang. Kemudian ada juga puasa yang haram dan tidak sah. Kalau tadi sah, nah ini tidak sah dan juga mendapatkan dosa. Apa itu? Seperti orang yang berpuasa di Idul Fitri, tidak sah, dapat dosa. Puasa di Idul Adha, tidak sah, dapat dosa. Begitu juga puasa di hari tasyrik 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Makanya di bulan Zulhijjah itu haram dari tanggal 10 Idul Adha, 10 kan Zulhijjah, kemudian 11, 12, 13. Jadi 4 hari berturut-turut dilarang di dalam bulan Zulhijjah. Kemudian juga berpuasa di setengah akhir bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban besok ini mulai tanggal 16 sampai habis haram berpuasa, kecuali yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis. Memang dia sudah rutin puasa Senin Kemis, maka boleh dia berpuasa. Tapi kalau dia sengaja dia incar waktu setelah 16 Sya'ban, maka itu haram hukumnya. Haram berpuasa setelah 16 Sya'ban sampai dengan ketemu dengan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam setiap amalan pastinya ada syarat-syaratnya. Kita akan bahas sedikit sebelum masuk waktu Isya. Kita akan bahas syarat sahnya puasa. Kita akan membahas syarat sah puasa. Kapan seseorang itu sah untuk berpuasa? Kapan saya ini sah berpuasa? Apa syarat yang harus ada pada diri saya agar saya sah untuk berpuasa? Nah itu harus ada. Jadi kalau nanti ini kurang syarat-syarat ini, maka tidak sah untuk berpuasa. Harus ada 4 syarat. Yang pertama, harus dia seorang muslim. Ya, harus dia seorang muslim. Kalau dia bukan muslim, maka tidak sah untuk dia berpuasa. Begitu juga kalau dia murtad, maka batallah daripada puasanya. Kalau dia murtad, otomatis batal puasanya. Nanti balik dia lagi masuk Islam, maka wajib untuk dia qadha. Itu beratnya orang yang murtad, naudzubillah. Beratnya orang yang murtad, naudzubillah. Semoga kita dijaga dalam keadaan iman dan Islam. Tapi itu beratnya orang yang murtad. Ada seorang murtad, dia murtad 10 tahun lagi masuk Islam, balik dia lagi masuk Islam, maka Ramadan yang 10 tahun itu wajib dia ganti, wajib dia qadha. Itu beratnya orang yang murtad. Solatnya yang 10 tahun itu wajib dia ganti sebagai balasan kenapa dia murtad. Balasan kamu kemarin murtad. Nauzubillah min dzalik. Tetapi kalau seandainya itu ada, maka itu sebagai balasannya, wajib untuk dia ganti. Bayangkan 30 hari, kalau Ramadan itu kali 10 kan 300 hari dia wajib untuk dia ganti bagi orang yang murtad. Tetapi kalau dia mu'allaf, baru masuk Islam, memang dia dari awal dia bukan seorang yang muslim, lalu dia masuk Islam, maka tidak ada kewajiban mengganti yang puasa-puasanya yang ketika dia masih dalam keadaan kafir. Jadi itu yang pertama. Syarat sahnya seseorang berpuasa itu dia harus seorang muslim. Yang kedua, harus dia berakal, al-aqlu. Harus dia yang berakal atau yang waras. Harus dia aqil. Jadi kalau dia naudzubillah masih mabuk, atau dia pingsan, atau dia ada orang yang punya penyakit ayan, terus dia hilang akalnya karena ayannya itu, maka dia tidak sah untuk berpuasa. Tidak sah puasanya. Orang yang memang tidak waras, atau orang yang masih di dalam pengaruh mabuk. Ada orang naudzubillah, dia mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan untuk dirinya dari malam, efeknya masih terus sampai siang. Ada yang seperti itu, efeknya masih terus sampai siang, maka puasanya di siang itu tidak sah. Tidak sah puasanya, karena dia masih di dalam efek mabuknya, dia masih hilang akal. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya berpuasa, yaitu ini khusus buat ibu-ibu, harus bersih daripada hal-hal yang menghalanginya daripada haid dan nifas. Harus bersih daripada
itu. Jadi kalau ibu-ibu ada yang berhalangan, maka dia tidak sah untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Yang keempat adalah dia mengetahui bahwa hari ini saya boleh untuk berpuasa. Maksudnya dia harus tahu hari ini hari apa. Jangan sampai ternyata hari ini hari lebaran, atau ternyata hari ini hari tasyrik, atau hari ini ternyata lebih daripada 16 Sya'ban. Dia harus pastikan dulu harinya. Dia tahu, oh ya ini hari Senin, dan memang ini tidak ada larangan di dalam berpuasa, maka baru dia sah untuk berpuasa. Harus dia pastikan dulu harinya. Ini khusus di dalam bab masalah puasa sunnah. Kalau puasa wajib sudah jelas untuk wajib untuk dia laksanakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu tadi syarat sahnya puasa. Syarat sah puasa. Dan itu harus ada ya, perhatikan baik-baik, harus ada. Kemudian ada namanya syarat wajib. Kalau tadi syarat sah. Kalau sekarang ini namanya syarat wajib. Kapan saya diwajibkan untuk berpuasa? Apa syarat-syarat yang ada pada diri saya sehingga saya wajib untuk berpuasa? Ada 5 syaratnya. Ya, ada 5, ya betul. Ada 5. Yang pertama, sama seperti awal tadi, muslim. Kalau saya sebagai seorang muslim, maka saya diwajibkan untuk berpuasa. Muslim, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, taklif atau baligh akil. Harus dia baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Makanya anak-anak itu dia belum wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan, tetapi oleh baginda Nabi SAW diajarkan kepada anak-anak dari umur 7 tahun harus mulai belajar puasa. Ajar dia pelan-pelan, sedikit-sedikit. Tidak bisa 1 hari full, kasih dia setengah hari. Makankan dulu dia sampai kenyang. Nah, dari habis zuhur stop. Tidak usah makan sampai nanti ikut berbuka bareng. Atau tidak usah kasih dia makan dari pagi, habis dia sarapan tuh tahan dia sampai ke dekat asar, dia lapar, kasih dia makan. Ajar pelan-pelan. Di zaman baginda Nabi SAW, sahabat-sahabat itu begitu caranya ngajar. Diajaknya anak-anaknya main-main. Ayo kita main panah-panahan, ayo kita main. Biar dia lupa sama makan. Dia buat anak-anaknya lupa sama makanan, diajak main-main. Diajak ibu-ibu itu biasanya diajaknya anaknya main-main di luar kampung. Jadi biar anak-anak lupa dengan makanan. Diajarkan. Dan juga di sini dikatakan boleh untuk dipukul kalau dia sudah sampai 10 tahun. Jadi dia diajarkan mulai umur 7 tahun. Kalau sampai umur 10 tahun, kalau dia agak susahan mau disuruh untuk puasa, boleh dia untuk diberikan pelajaran. Kasih dia pelajaran sedikit. Biar dia mau untuk puasa, karena ini nanti bakal jadi kewajiban. Ini bakal jadi kewajiban untuknya. Na'udzubillah, nanti ada anak yang dia sudah sampai baligh, akhirnya dia tidak bisa puasa karena dia tidak pernah diajarkan dari waktu dia masih kecil. Jadi dilatih dia pelan-pelan, ajar dia pelan-pelan. Anak-anak itu biasakan untuk mereka berpuasa. Boleh dia sedikit diberikan pelajaran agar dia terbiasa nantinya dengan keadaan dan situasi berpuasa. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama muslim, kemudian yang kedua harus dia baligh akil, baru dia wajib untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga al-itaqah namanya. Mampu untuk berpuasa. Nah, jadi kalau ada orang tua yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Ada orang tua, dokter sudah bilang dia, ini bapak fulan karena dia sudah terlalu tua, tidak boleh kosong dia punya perut. Nah, kalau tidak nanti dia akan begini, dia akan begitu, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tidak wajib. Tapi kalau dia masih kuat, maka tetap dia wajib untuk berpuasa. Jangan jadikan dia alasan, padahal dia masih kuat. Jangan jadikan alasan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, as-sihhah. Syarat wajibnya itu adalah sehat. Jadi kalau orang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa, karena syarat wajibnya itu harus sehat. Tapi sakitnya sakit yang bagaimana? Jangan cuma batuk pilek terus tidak puasa. Cuma pinang-pinang dikit gara-gara berjemur tadi sebentar, sempat gara-gara ngangkat apa, akhirnya terus pusing yang sekedar sedikit yang bisa dibawa tidur. Tetapi itu dia jadikan alasan untuk dia tidak
berpuasa, jangan. Lihat dia penyakitnya. Penyakit atau sakit orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, boleh dia untuk tidak puasa, itu adalah sakit yang sekiranya kalau dia puasa dia akan tambah lama sembuh. Maksudnya dia akan tambah sakit. Nah, kalau dia puasa dia bakal makin lama sakit. Nah, itu boleh dia untuk makan. Tetapi kalau sekedar batuk pilek, ngeri-ngeri yang masih bisa ditahan, maka tahan. Jangan dibatalkan puasanya. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir daripada syarat wajib puasa adalah al-iqamah, harus dia mukim. Jadi tidak wajib berpuasa bagi yang musafir. Jadi musafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi musafirnya itu adalah jarak 82 kilo. Itu baru dia dikatakan musafir, 82 kilo. Jadi kalau sini ke Ampenan masih baru berapa kilo sih? Baru 40 kilo. Belum dia dikatakan sebagai musafir. Harus dia lebih dari 82 kilo baru dia dikatakan sebagai seorang yang musafir. Boleh untuk tidak berpuasa. Boleh. Tetapi kalau mau tahan puasanya lebih bagus. Kenapa? Karena kasihan, rugi. Toh juga nanti kalau dia tidak puasa dia bakal ganti di luar Ramadan, lebih capek. Kalau masih bisa ditahan, apalagi sekarang kita terbang naik pesawat atau naik kapal laut yang istilahnya kita tidak capek, ya sudah. Lebih baik saja kita teruskan puasa kita. Tapi kalau memang seandainya itu buat kita capek karena kita bawa barang atau kita pergi jalan karena jalan kaki dan lain sebagainya, boleh untuk tidak berpuasa, boleh. Silahkan. Kalau mau tidak puasa, silahkan, boleh. Jadi itu tadi syarat daripada wajibnya berpuasa. Kalau dia sudah ada 5, kalau dia muslim, kalau dia baligh akil, kalau dia mampu, kalau dia sehat dan dia seorang yang mukim, maka dia wajib untuk berpuasa. Itu harus diperhatikan daripada hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah di minggu yang akan datang kita akan membahas rukun puasa dan apa saja nanti yang membatalkan puasa. Kita akan membahas tentang niat di dalam puasa. Terus kita akan membahas bagaimana tentang melihat bulan atau ru'yatul hilal. Dan juga nanti kita akan bahas tentang daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Dan juga sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. InsyaAllah kita berada dalam keadaan sehat, afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga amalan kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kebaikan kita dibalas berlipat-lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga keburukan, kemaksiatan dan kemungkaran kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diberikan taufik dan hidayah untuk selalu istiqamah di dalam ketaatan, istiqamah di dalam kebenaran, istiqamah di dalam kebaikan. Dan juga kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberkahi di bulan Sya'ban ini dan dijumpakan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.